Kilas Keindonesiaan. Seperti biasa, pagi hari ini kami hadirkan terlebih dahulu dialog agama. Ada beberapa pembahasan yang akan kita hadirkan, masih mengenai 13 sifat Ibadur Rahman, dan saya masih juga bersama dengan Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA. Ini adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Hidayah Depok, begitu ya. Dan sudah hadir juga bersama kita Ustadz Arif Rahman Hakim MA. Kita juga akan membahas ya Ustadz tentang 13 sifat Ibadur Rahman. Sudah memasuki sifat yang ke-10 dan juga ke-11. Sebelumnya saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga akan ajak Anda tentunya pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di dua layanan telepon. Anda bisa menghubungi 021-384-4545 dan juga di 021-386-6712. Dan di WhatsApp serta pesan singkat kami silakan Anda bergabung di 081-399-399-888. Nah Ustadz, pembahasan kita ini sudah memasuki poin yang ke-10. Ini menjauhkan persaksian dusta atau palsu, begitu Ustadz. Nah silahkan penjelasannya Ustadz terkait menjauhkan persaksian dusta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. 10 yang ke-10 dari sifat Ibadur Rahman adalah tajannubu az-zur atau al-kazib. Walladzina la yashhaduna az-zur. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Ibadur Rahman tidak memberikan syahadatuz zur, tidak memberikan persaksian palsu, tidak memberikan persaksian bohong dalam persidangan. Ibadur Rahman tidak mengucapkan kepalsuan, qaul zur, dan Ibadur Rahman tidak melakukan kebohongan. Ibadur Rahman adalah orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Mengapa? Karena memberikan persaksian palsu adalah dosa besar. Ketika dia memberikan syahadatuz zur dalam persidangan, maka dia menghilangkan hak orang lain. Bisa jadi sesuatu yang benar, maka menjadi salah karena persaksian palsu. Bisa jadi sesuatu yang salah jadi benar. Bahkan orang yang tidak bersalah jadi benar, orang yang benar jadi salah. Menghilangkan hak orang lain karena ada syahadatuz zur, persaksian palsu. Sementara dalam prinsip hukum, setiap orang di mata hukum adalah sama, equal before the law. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menandaskan, innama ahlaka alladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarifu tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu aqamu alaihi al-hadda. Telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Bagaimana? Apabila orang yang bangsawan, asyarif, mencuri, mereka tinggalkan, mereka tidak tegakkan hukum. Tapi sebaliknya, apabila saraka fihim ad-dhaif, orang yang lemah, rakyat biasa, rakyat jelata, dia mencuri, aqamu alaihi al-hadda, mereka tegakkan hukum. Nah, inilah yang membuat jatuhnya sebuah martabat bangsa karena tidak ditegakkan hukum secara benar. Tidak adanya supremasi hukum. Maka Ibadur Rahman, dia menjauhkan syahadatuz zur, persaksian palsu. Mengapa? Karena ini adalah dosa yang besar.
karena bisa menghilangkan hak orang lain. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Al-israku billah, syirik kepada Allah. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua, ayah dan ibu. Syahadatuz zur, qauluz zur, memberi kesaksian palsu. Wajtanibu qaulaz zur, jauhkanlah qaulaz zur, ucapan palsu. Ada orang yang puasa, di siang hari tidak makan, tapi dia melakukan qaulaz zur, dia melakukan kebohongan, dia berucap kebohongan. Apa kata Nabi? Man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa orang yang puasa tapi tidak meninggalkan ucapan bohong, tidak meninggalkan perbuatan bohong, apa kata Nabi? Allah tidak berhajat kepadanya untuk puasa. Allahu Akbar. Dia puasa hanya menahan lapar dan haus saja. Bisa jadi puasanya sah secara fikih, tapi tidak ada nilai, tidak ada value di hadapan Allah. Mengapa? Karena dia berbohong dan dia melakukan kebohongan. Dengan tidak memberikan memberikan kesaksian yang palsu begitu, Ustadz ya. Dan maka amal-amal yang dikerjakan kemudian juga tidak bisa diterima karena kesaksian palsu yang diberikan, seperti contohnya puasa tadi Ustadz mencontohkan begitu Ustadz. Nah, ketika seseorang ini tadi Ustadz sempat juga memberikan contoh dalam persidangan begitu Ustadz. Ini kemudian seseorang memberikan kesaksian yang palsu. Padahal sebelumnya Ustadz, seseorang ini diambil sumpah terlebih dahulu. Diambil sumpah terlebih dahulu di hadapan para hakim, dan juga ya memang seseorang ini bersumpah atas nama Allah begitu. Namun kemudian ini malah memberikan kesaksian palsu. Orang yang memberikan kesaksian palsu sementara dia bersumpah, apalagi dia junjung Al-Quran, tapi dia berbohong, dia berdusta demi uang, demi harta. Allahu Akbar. Apa yang ia lakukan itu dosa besar, karena bisa menghilangkan hak-hak orang lain. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Dia bukan membela yang benar, tapi dia membela yang bayar. Inilah bahayanya memberikan persaksian palsu. Maka termasuk dosa besar. Syahadatuz zur, memberi kesaksian palsu dalam persidangan.